jalan kaki itu bagus, tapi tidak selalu paling pas untuk semua orang. Ada 5 gerakan ringan di rumah yang bisa lebih efektif untuk jantung sebagian Bapak Ibu, terutama kalau lutut mudah pegal. Sebelum mulai, pilih target hari ini, 5 kali 10 kala 15 menit. Tulis angkanya di komentar ya. Sebelum kita mulai, yuk kita saling sapa di kolom komentar. Tulis asal kota dan usia Eyang supaya kita bisa saling mendoakan. Pastikan Eyang sudah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari kita mulai Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kembali lagi di Teman Sehat Lansia. Tempat kita belajar sehat dengan cara yang tenang dan mudah dipahami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Mas Zafran. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersemangat hari ini. Amin. Pagi dokter. Saya setiap pagi kalau lihat di sekitar rumah, rasanya senang sekali dok. Makin banyak Bapak dan Ibu yang semangat jalan pagi, berkeliling komplek. Ini pemandangan yang menyejukkan dan tentunya sangat positif kan? Sangat positif Mas Zafran. Aktivitas fisik seperti jalan kaki adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan untuk tubuh kita di usia senja. Ini membantu melancarkan peredaran darah, menjaga kekuatan tulang, dan tentu saja baik untuk jantung. Nah, tapi seperti yang saya singgung di awal tadi dok, ada sebuah anggapan umum bahwa kalau sudah rajin jalan kaki, apalagi sampai 10.000 langkah, urusan kesehatan jantung sudah beres. Ternyata, faktanya tidak sesederhana itu ya dok? Betul sekali. Jalan kaki itu sangat baik dan harus dilanjutkan. Tapi, kita perlu melihat kesehatan jantung ini seperti membangun sebuah rumah yang kokoh. Jalan kaki itu ibarat pagarnya. Penting, tapi rumahnya tetap butuh fondasi, dinding dan atap yang kuat agar tidak roboh. Wah, analogi yang menarik. Jadi kita tidak bisa hanya fokus membangun pagarnya saja ya dok? Tepat. Karena itulah, hari ini kami ingin memperkenalkan sebuah kerangka berpikir yang lebih utuh. Kami merangkumnya dalam sebuah konsep yang mudah diingat, yaitu 5 pilar jantung sehat menyeluruh. 5 pilar jantung sehat. Kenapa disebut pilar dok? Karena seperti pilar pada bangunan, kelimanya ini saling menopang. Jika salah satu pilar saja rapuh, misalnya pola makan kita berantakan, maka pilar olahraga sekuat apapun tidak akan cukup untuk menopang bangunan kesehatan jantung kita secara keseluruhan. Semuanya harus kokoh bersama-sama. Bisa dipahami. Jadi pilar pertama ini apa dok? Pasti sesuatu yang fundamental sekali. Sangat fundamental. Bahkan ini adalah sesuatu yang kita lakukan sekitar 20.000 kali setiap hari tanpa kita sadari. Tapi, seringkali dengan cara yang kurang tepat. Pilar pertama adalah pernapasan. Pernapasan? Wah, ini tidak terduga. Saya kira kita akan langsung membahas soal makanan atau jenis olahraga. Justru kita mulai dari sini. Karena kita akan segera membahas mengapa cara kita bernapas bisa menjadi obat gratis yang menenangkan jantung. Atau sebaliknya, justru menjadi beban tersembunyi yang membuatnya bekerja lebih keras. Baik dok, mari kita bedah pilar pertama, pernafasan. Sejujurnya, saya dan mungkin juga Bapak dan Ibu di rumah menganggap napas itu ya otomatis aja. Apa yang bisa salah dari sesuatu yang otomatis dok? Pertanyaan bagus Mas Zafran. Kesalahannya ada pada kedalaman. Seiring bertambahnya usia dan tingkat stres, banyak dari kita tanpa sadar bernapas dengan sangat dangkal. Hanya menggunakan otot dada bagian atas. Coba perhatikan, saat kita cemas, napas kita jadi pendek dan cepat kan? Betul dok, terengah-engah padahal tidak sedang lari. Nah, napas dangkal itu membuat pertukaran oksigen dan karbon dioksida tidak efisien. Oksigen yang masuk ke darah jadi lebih sedikit. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan oksigen seluruh tubuh, jantung terpaksa memompa lebih cepat dan lebih keras. Ini yang dalam jangka panjang akan melelahkan jantung. Mirip seperti pompa air di rumah ya dok. Kalau sumber air yang masuk ke selangnya sedikit, mesin pompanya pasti akan meraung lebih kencang dan bekerja ekstra keras. Lama-lama bisa panas dan cepat aus. Analogi yang sempurna. Sebaliknya,
Saat kita melatih pernafasan dalam menggunakan diafragma atau perut, kita mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang merupakan rem alami tubuh kita. Detak jantung melambat, tekanan darah cenderung turun, dan tubuh masuk ke mode istirahat dan perbaikan. Apakah ada waktu terbaik untuk melakukan latihan ini, Dok? Waktu terbaik adalah kapanpun Bapak dan Ibu mengingatnya. Tapi akan sangat bermanfaat jika dijadikan rutinitas pagi hari setelah bangun tidur untuk memulai hari dengan tenang. Dan malam hari sebelum tidur untuk mempermudah tidur lelap. Cara praktisnya, mari kita ulangi. Duduk tegak, satu tangan di dada, satu di perut. Tarik napas perlahan lewat hidung selama 4 hitungan, pastikan perut yang mengembang bukan dada. Tahan napas 2 hitungan, lalu hembuskan perlahan waktu keluar melalui mulut selama 6 hitungan. Ulangi siklus ini selama 5-10 menit. Baik, sangat jelas untuk pilar pertama. Sekarang kita bergeser ke pilar kedua, Dok. Pilar kedua adalah pola makan cerdas. Kalau napas adalah kualitas udara untuk mesin kita, maka makanan adalah kualitas bahan bakarnya. Tidak bisa ditawar lagi. Nah, ini dia. Banyak yang berpikir, tadi pagi saya sudah jalan 5 kilometer, jadi tidak apa-apa makan gorengan 3 biji. Ini jebakan ya, Dok? Jebakan Batman yang sangat umum, Mas Zafran. Olahraga memang membakar kalori, tapi tidak bisa menetralisir efek buruk dari makanan tertentu. Garam berlebih, misalnya, membuat tubuh menahan lebih banyak cairan, sehingga volume darah meningkat dan tekanan pada pembuluh darah pun ikut naik. Jantung harus memompa melawan tekanan yang lebih tinggi. Lalu, bagaimana dengan gorengan dan masakan bersantan, Dok? Itu kan favorit banyak orang di Indonesia. Kuncinya bukan dihilangkan sama sekali, tapi dikelola dengan cerdas. Untuk gorengan, masalahnya seringkali ada pada minyak yang dipakai berulang kali yang menjadi sumber lemak trans yang jahat. Coba kurangi frekuensinya. Dan jika ingin sekali, buatlah sendiri dengan minyak yang baru. Untuk santan, coba ganti santan kental dengan yang lebih encer atau gunakan kemiri untuk mendapatkan rasa gurih. Dan yang terpenting, perbanyak porsi sayuran di piring untuk mengimbangi. Boleh diberikan contoh menu harian yang cerdas, Dok? Tentu, sarapan daripada nasi uduk, coba bubur kacang hijau tanpa santan atau roti gandum dengan telur rebus. Makan siang, terapkan aturan piring THSL. Setengah piring wajib diisi sayuran seperti tumis kangkung atau lalapan. 1/4 piring nasi, lebih baik nasi merah. Dan 1/4-nya lagi lauk protein seperti ikan pepes, ayam panggang tanpa kulit, atau tahu tempe bacem. Camilan sore, ganti keripik asin dengan buah potong. Perubahan kecil ini dampaknya besar. Luar biasa. Napas dan makan sudah kokoh. Pilar ketiga, Dok. Pilar ketiga adalah tidur yang berkualitas. Ini adalah pilar yang sering dikorbankan, padahal saat tidurlah proses servis besar tubuh kita berlangsung, terutama untuk jantung dan pembuluh darah. Ibarat bengkel yang buka hanya saat malam hari ya, Dok. Kalau kita tidak tidur, ya bengkelnya tutup. Tidak ada perbaikan. Tepat, selama fase tidur dalam atau deep sleep, tekanan darah dan detak jantung kita turun ke level terendah. Ini memberikan kesempatan emas bagi jantung untuk beristirahat. Jika kita kurang tidur, jantung dipaksa bekerja terus-menerus di putaran yang tinggi. Salah satu masalah umum lansia adalah sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil, Dok. Itu bagaimana? Itu namanya nokturia, dan memang bisa mengganggu kualitas tidur. Tips sederhananya, coba kurangi jumlah minum 2 jam sebelum waktu tidur. Tapi, pastikan kebutuhan cairan seharian tetap terpenuhi dengan banyak minum dari pagi hingga sore hari. Dan jika sudah terbangun, jangan langsung menyalakan HP atau TV. Coba lakukan latihan pernapasan perut dari pilar pertama tadi untuk membantu kembali rileks dan tertidur. Nah, itu tips yang sangat praktis. Kita lanjut ke pilar keempat, Dok. Saya tebak ini ada hubungannya dengan perasaan. Tebakan yang jitu. Pilar keempat adalah mengolah stres dan menjaga kebahagiaan batin.
Jantung kita bukan sekadar organ pemompa darah, ia sangat terhubung dengan kondisi emosional kita. Stres kronis, rasa cemas, atau kesepian berkepanjangan membanjiri tubuh dengan hormon kortisol dan adrenalin, yang efeknya mirip seperti menginjak pedal gas mobil terus-menerus. Membuat mesinnya cepat panas dan boros bensin ya, Dok? Persis. Sebaliknya, perasaan syukur, tawa, dan ketenangan batin memproduksi endorfin yang membuat pembuluh darah lebih rileks dan jantung bekerja lebih ringan. Caranya tidak harus rumit. Coba setiap malam sebelum tidur, tulis atau sebutkan 3 hal kecil yang Bapak dan Ibu syukuri hari itu. Bisa sesederhana, bersyukur hari ini masih bisa melihat cucu, atau bersyukur tadi masakan sayur asemnya enak. Selain bersyukur, apalagi, Dok? Banyak lansia juga stres karena merasa menjadi beban. Itu adalah sumber kekhawatiran yang nyata, maka penting sekali untuk tetap merasa berdaya dan punya tujuan. Bergabung dengan kegiatan sosial, pengajian, atau bahkan sekadar merawat beberapa pot tanaman di teras bisa memberikan rasa pencapaian dan mengalihkan pikiran dari kekhawatiran yang tidak perlu. Baik, terakhir, Dok, pilar kelima. Kita kembali ke aktivitas fisik. Benar. Pilar kelima adalah olahraga ringan yang bervariasi. Kuncinya ada di 2 kata itu, ringan dan bervariasi. Ringan artinya disesuaikan dengan kemampuan, tidak memaksakan diri. Bervariasi artinya tidak melakukan hal yang sama terus-menerus. Mengapa harus bervariasi, Dok? Bukankah konsisten dengan satu jenis olahraga itu bagus? Konsisten itu wajib, tapi jika jenisnya monoton, tubuh akan beradaptasi dan manfaatnya mencapai titik jenuh. Jantung kita perlu kejutan ringan untuk terus menjadi lebih kuat. Coba buat jadwal mingguan sederhana. Senin dan Kamis jalan santai 30 menit. Selasa lakukan senam peregangan di rumah sambil menonton video dari channel TSL misalnya. Jumat ikut senam jantung sehat bersama di lingkungan RW. Variasi ini melatih kekuatan, kelenturan, dan keseimbangan secara bersamaan. Dan yang terpenting, selalu dengarkan tubuh Anda. Jika ada rasa nyeri di dada, pusing atau sesak napas berlebihan, segera berhenti dan istirahat. Baik, Dok. Penjelasan 5 pilar tadi sudah sangat komprehensif. Sekarang, mari kita gunakan segmen ini untuk meluruskan beberapa mitos dan menjawab pertanyaan yang paling sering diajukan oleh penonton kita. Mitos pertama yang paling fenomenal. Jalan kaki 10.000 langkah sudah pasti menjamin jantung sehat. Ini adalah mitos yang perlu kita luruskan dengan hati-hati. Angka 10.000 langkah itu awalnya adalah slogan marketing dari Jepang, bukan angka medis yang sakral. Jalan kaki sebanyak itu tentu sangat baik, tapi sama sekali bukan jaminan jika 4 pilar lainnya diabaikan. Saya ulangi, Bapak dan Ibu bisa jalan 15.000 langkah, tapi jika setiap malam hanya tidur 4 jam, sarapan dengan gorengan, dan selalu merasa cemas, maka bangunan kesehatan jantungnya tetap rapuh. Jalan kaki adalah bagian dari solusi, bukan solusi tunggal. Sangat jelas, Dok. Mitos kedua, olahraga bisa menebus dosa dari pola makan yang buruk. Ini juga pemahaman yang berbahaya. Bayangkan pipa air di rumah kita. Makanan berlemak jahat dan tinggi gula itu seperti menuangkan adonan semen sedikit demi sedikit ke dalam pipa. Sementara olahraga ibarat menyalakan keran air lebih kencang. Air yang kencang mungkin bisa mendorong sedikit kotoran, tapi tidak akan bisa mengikis semen yang sudah mulai mengeras. Satu-satunya cara adalah berhenti menuangkan semen tersebut. Jadi, olahraga dan pola makan sehat adalah 2 hal yang tidak bisa saling menggantikan. Harus berjalan beriringan. Oke, mitos sudah terbantah. Sekarang kita ke sesi tanya jawab cepat. Pertanyaan pertama. Dok, mengapa napas saya sering pendek padahal tidak sedang beraktivitas berat? Kemungkinan besar ini adalah manifestasi dari pilar pertama dan keempat yang goyah. Pertama, ini adalah tanda klasik dari pola napas dada yang dangkal. Tubuh Anda secara kronis sedikit kekurangan oksigen, sehingga sering terasa terengah-engah. Kedua, ini bisa diperburuk oleh stres atau kecemasan yang tidak disadari. Solusinya, kembali ke latihan pernapasan perut secara sadar dan rutin. Pertanyaan kedua, apakah saya harus berhenti minum kopi atau teh sama sekali untuk kesehatan jantung?
Tidak harus berhenti total selama tidak berlebihan dan ada beberapa catatan. Kopi dan teh tanpa gula sebenarnya mengandung antioksidan yang baik. Masalahnya ada di 3 hal, jumlah, waktu, dan tambahan. Batasi maksimal 1-2 cangkir per hari. Hindari meminumnya lewat dari jam 3 sore, karena kafein punya waktu paruh yang panjang dan bisa mengacaukan kualitas tidur lelap Anda, pilar ketiga. Dan yang paling penting, hindari tambahan gula, krimer kental manis atau sirup. Pertanyaan ketiga sangat relevan untuk banyak lansia. Saya tinggal sendiri dan sering merasa kesepian. Apa benar ini berpengaruh langsung ke jantung? Sangat berpengaruh Bapak atau Ibu, ini adalah inti dari pilar keempat. Dari sisi medis, kesepian dapat meningkatkan level hormon stres dan peradangan dalam tubuh, yang keduanya merupakan faktor risiko penyakit jantung. Dari sisi psikologis, kesepian seringkali membuat kita kehilangan motivasi untuk merawat diri. Jadi pilar-pilar lain seperti makan sehat dan olahraga pun ikut terabaikan. Carilah koneksi, angkat telepon dan hubungi teman lama. Ikutlah kegiatan di lingkungan Anda, sekecil apapun itu. Koneksi sosial adalah vitamin yang sangat mujarab. Baik, pertanyaan terakhir dan paling krusial. Kapan saya harus konsultasi ke dokter sebelum mencoba semua pilar ini? Jawaban singkatnya, idealnya selalu. Terutama jika Bapak dan Ibu memiliki kondisi yang sudah ada sebelumnya seperti penyakit jantung koroner, riwayat stroke, hipertensi yang sulit terkontrol atau diabetes. Anggap saja 5 pilar ini sebagai menu gaya hidup sehat. Diskusikan dengan dokter Anda untuk memilih hidangan mana yang paling cocok dan aman untuk kondisi Anda saat ini. Jangan pernah menghentikan atau mengubah dosis obat tanpa persetujuan dokter. Baik dok, penjelasannya sangat aman dan menenangkan. Nah, Bapak dan Ibu, dari 5 pilar yang sudah kita diskusikan panjang lebar tadi, 1. Napas, 2. Makan, 3. Tidur, 4. Batin, 5. Gerak. Coba tulis di kolom komentar, pilar nomor berapa yang menurut Bapak dan Ibu paling sulit untuk diterapkan. Tulis angkanya saja ya, supaya kita bisa tahu tantangan terbesar bersama. Dok, dari ribuan pasien yang sudah dokter tangani, pasti ada satu kisah yang paling menggambarkan betapa dahsyatnya efek gabungan dari kelima pilar ini jika diterapkan dengan konsisten. Boleh diceritakan, Dok? Tentu Mas Zafran. Ada satu kisah yang tidak akan pernah saya lupakan. Seorang pensiunan kepala sekolah dari Surabaya, kita sebut saja Pak Sutrisno, usia 72 tahun. Beliau datang ke kami setelah mengalami serangan jantung riman. Yang membuat kasus ini unik adalah beliau datang dengan perasaan marah dan bingung. Marah dan bingung? Kenapa, Dok? Beliau berkata, "Saya ini orang paling rajin olahraga di komplek, Dok. Setiap hari jalan pagi keliling 5 kali, lebih dari 10.000 langkah. Kenapa justru saya yang kena serangan jantung? Di mana letak keadilannya?" Beliau merasa sudah melakukan segalanya dengan benar. Wah, saya bisa memahami perasaan frustrasinya. Betul sekali. Setelah kami ajak bicara lebih dalam, barulah kerapuhan pilar-pilar lainnya terungkap. Pilar tidurnya goyah. Beliau punya kebiasaan nonton berita politik sampai jam 1 pagi. Jadi tidurnya hanya 4-5 jam dan tidak pernah lelap. Pilar makannya juga rapuh. Istrinya bercerita, kalau Pak Sutrisno paling tidak bisa menolak gulai kambing dan soto bersantan kental. Dan yang paling dalam, pilar batinnya juga terganggu. Sejak pensiun, beliau merasa kehilangan wibawa dan tidak berguna. Ini menjadi sumber stres yang terpendam. Jadi, pagarnya dibangun sangat tinggi dan megah, tapi fondasi, dinding, dan atapnya keropos ya, Dok? Betul sekali. Maka, intervensi kami justru bukan pada olahraganya. Kami bilang, "Bapak, untuk sementara jalan kakinya dikurangi saja jadi setengahnya, tidak apa-apa. Kami fokus pada perbaikan yang lain." Kami ajarkan beliau latihan pernafasan perut untuk dilakukan setiap kali merasa cemas atau sebelum tidur. Kami berikan edukasi gizi praktis pada istrinya. Dan yang paling penting, kami dorong beliau untuk mencari kegiatan baru. Ternyata, beliau jago main catur. Kami sarankan beliau membuka klub catur teras rumah untuk pensiunan lain di lingkungannya. Luar biasa. Lalu, bagaimana hasilnya, Dok? 6 bulan kemudian beliau datang untuk kontrol. Perubahannya luar biasa. Bukan hanya EKG dan tekanan darahnya yang stabil, raut wajarnya berbeda.
Beliau datang dengan senyum lebar dan berkata, "Dok, sekarang saya jalan kakinya cuma 5.000 langkah, tapi badan saya rasanya 10 kali lebih bugar dan ringan dari dulu. Dan sekarang saya lebih sibuk dan punya banyak teman sejak ada klub catur itu." Beliau menemukan kembali semangat hidupnya, dan itu adalah obat terbaik bagi jantungnya. Masya Allah, kisah yang sangat menginspirasi. Ini bukti nyata bahwa pendekatan menyeluruh itu kuncinya, Dok. Apakah ada data ilmiah yang mendukung kisah seperti Pak Sutrisno ini, Dok? Tentu, dan sangat banyak. Sebuah penelitian besar yang sangat terkenal dipublikasikan di European Heart Journal mengamati puluhan ribu orang dewasa selama bertahun-tahun. Hasilnya sangat jelas. Orang yang menerapkan 4-5 faktor gaya hidup sehat memiliki resiko penyakit kardiovaskular 70-80% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak menerapkan sama sekali. Ini menunjukkan efek kumulatif yang dahsyat. Setiap pilar yang kita bangun akan melipat gandakan kekuatan pilar lainnya. Baik, Bapak dan Ibu. Luar biasa sekali diskusi kita yang sangat mendalam hari ini. Sebelum kita tutup, saya ingin meminta Dr. Shirin untuk memberikan satu pesan kunci yang paling penting dari kelima pilar ini, Dok. Satu hal yang harus paling diingat. Jika harus memilih satu, pesan kuncinya adalah keterhubungan. Pahami bahwa tubuh kita adalah satu kesatuan yang utuh. Apa yang kita pikirkan, pilar 4, mempengaruhi cara kita bernafas. Pilar 1, cara kita bernafas mempengaruhi kualitas tidur kita. Pilar 3, kualitas tidur mempengaruhi pilihan makanan kita esok hari. Pilar 2, semuanya saling terhubung. Jadi, jangan hanya fokus pada satu aspek, tapi rawatlah diri Anda secara menyeluruh. Keterhubungan, pesan yang sangat kuat. Terima kasih, Dok. Sekarang, izinkan saya merangkum kembali 5 pilar jantung sehat menyeluruh untuk kita bawa pulang. Pertama, latih pernafasan dalam, gunakan perut bukan dada untuk mengaktifkan rem alami tubuh. Kedua, terapkan pola makan cerdas. Perbanyak sayur dan buah, kurangi garam, gula, dan lemak jahat. Ketiga, utamakan tidur berkualitas, targetkan 7-8 jam dalam ruangan yang gelap dan sejuk. Keempat, kelola stres dan jaga kebahagiaan batin, karena hati yang tenang akan menenangkan jantung. Dan kelima, lakukan olahraga ringan yang bervariasi, kombinasikan jalan kaki dengan senam atau aktivitas lain yang menyenangkan. Terima kasih Mas Zafran. Pesan terakhir dari saya untuk Bapak dan Ibu di rumah, kesehatan itu bukan lomba lari, tapi sebuah perjalanan. Jangan merasa terbebani untuk mengubah semuanya sekaligus. Mulailah dari satu pilar yang paling terasa ringan bagi Bapak dan Ibu. Mungkin minggu ini fokus pada pernafasan saja. Minggu depan, coba perbaiki menu sarapan. Jangan memarahi diri sendiri jika ada hari yang kurang sempurna. Proses ini adalah tentang kemajuan, bukan kesempurnaan. Tetap semangat, karena usia emas adalah waktu untuk menikmati hidup dengan bugar dan bahagia bersama orang-orang tercinta. Amin. Terima kasih banyak Dr. Shirin untuk semua ilmunya. Bapak dan Ibu, jika video ini bermanfaat, kami akan sangat berterima kasih jika Bapak dan Ibu menekan tombol subscribe, mengaktifkan loncengnya, dan membagikan video ini ke keluarga atau teman-teman di grup WhatsApp. Tulis juga di komentar pelajaran baru apa yang Bapak dan Ibu dapatkan hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.